Hey guys, di Indonesia kita punya peraturan kepala BIG untuk standarisasi hasil foto udara dan lidar. Ya. Nah, jadi misal kalian semua punya data lidar, fotogrametri gitu ya, pastikan datanya itu sudah sesuai standar. Kalau belum berarti sebenarnya kalau boleh dibilang itu tidak layak untuk diaplikasikan, ya. Makanya kita sekarang belajar gimana caranya data kita itu sudah sesuai standar. Oke. Nah, standar dari Badan Informasi Geospasial itu punya dua uji akurasi lah, kira-kira begitu ya. Jadi ada yang horizontal, ada yang vertikal. Kalau horizontal berarti kan XY, kalau vertikal berarti kan Z-nya, ya. Nah, untuk uji akurasi horizontal silahkan tonton di channel ini. Oke. Sedangkan untuk vertikal saya contohkan sekarang. Sip, kita mulai ya. Kita membahasnya dalam konsep akurasi, ya. Oke. Saya coba jelaskan sebelum kita betul-betul menguji gitu dari data yang ada. Oke. Jadi di sini ada akurasi, ada presisi, betul? Nah, kalau contoh akurasi kira-kira seperti ini. Akurasinya oke karena dia berada di posisi yang tepat. Kemudian presisinya karena dia itu nggak sesuai bentuknya, maka dia presisinya sangat jelek gitu ya. Nah, kalau yang gambar kedua itu akurasinya oke, presisinya bagus. Sehingga dia tepat posisinya dan bentuknya pun oke, sama. Akurasi jelek, presisi jelek seperti ini. Akurasinya jelek tapi presisinya bagus, kira-kira seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi pastikan Anda punya data, harusnya akurasinya bagus, presisinya bagus. Kenapa? Karena data tersebut sudah layak untuk dipublikasikan atau digunakan. Ya, sudah sesuai standar, kira-kira begitu. Sip. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah PKBIG 19/2021. Nah, untuk foto udara non metrik kamera, nah di sini ketelitian horizontal ada CE circular error 90 atau LE linear error, ya. Nah, ini adalah dalam meter ya. Jadi kalau misalnya kelas 1 skala 1000 itu di 12,5 cm, sedangkan kelas 2 di 25 cm, kelas 3 di 37,5 cm. Kemudian ketelitian vertikal ada 0,1 berarti kan 10 cm, ada 15 cm, ada 20 cm untuk skala 1/1000. Nah, tapi selain foto udara kita juga punya per KBIG juga yang kaitannya dengan DSM. Nah, buat teman-teman lidar nih biasanya kan, lidar butuh 1/1000 juga, misalnya ketelitian horizontalnya seperti ini, vertikalnya seperti ini. Itu ya, ini untuk DSM, Digital Surface Model. Kemudian untuk DTM juga sama, ada juga ketelitian CE-nya dan LE-nya gitu ya. Kalau CE itu adalah untuk horizontal, LE untuk vertikal. Oke. Nah, sekarang kita coba olah data. Oke. Kita coba olah data dan kita lakukan uji akurasi. Gimana caranya? Kalau yang horizontal sudah saya sampaikan tadi ya, ada di video yang lain. Kita lakukan yang vertikal. Pertama kita buka dulu, tools yang kita butuhkan adalah ArcGIS ya. ArcGIS kita buka dulu. Jadi memang pemberi kerja itu biasanya tidak membutuhkan hal seperti ini. Tapi beberapa yang mungkin sudah sadar itu memang membutuhkan ya. Oke. Lah. Sip. Kita pakai data Jakarta ya. Kebetulan ini adalah data lidar yang pernah kita coba ambil. Oke, ini 3D-nya, ini point cloud-nya, 2D map-nya, ada DEM-nya. Nah,
Yang kita fokus sekarang adalah DSM ya. Kita akan coba ambil datanya di sini. Tidak, kita ambil yang DSM. Oke, ini datanya. Kita buka ArcGIS. Kita bikin new map. Oke, project baru ya. Sip. Udah, kita masukkan data tipnya. Sip. Coba ganti dulu warnanya biar kelihatan lebih kece gitu ya. Kita pakai lagi aja. Nah, biar kelihatan lebih oke gitu ya. Sip. Sekarang kita masukkan data yang namanya ICP atau control point ya. Kita masukkan, sudah saya siapkan juga. Di sini. Oke. Ganti simbolnya. Kita ganti plus, warnanya kita buat kuning misalnya. Size-nya taruh kita gedein dikit. Oke, sudah. Apply. Ya, jangan lupa labelnya kita tampilkan supaya bisa memudahkan. Warna kuning juga misalnya. Kita buat gede gitu ya. C. Sip. Di sini ada GCP 1, GCP 6, GCP 2, ICP 7, ada GCP 5. Nah, tentunya kalau kita melakukan uji akurasi yang kita gunakan adalah titik ICP, Independent Control Point ya. Oke. Langsung kita mulai melakukan uji akurasi. Oh ya. Sebelum kita masuk ke extract point, kita akan tunjukkan yang namanya nih. Oh sorry, salah. Kita tunjukkan yang namanya uji akurasi. Ini adalah form yang ini saya hapus saja. Oke, ini adalah form yang kita gunakan untuk melakukan uji akurasi Z. Kalau yang ini adalah uji akurasi horizontal gitu ya. Kalau yang ini adalah Z-nya. Oke. Nah, DSM ya. Sip, ada ICP 6, 8 dan 7. Oke. Kita langsung mulai. Masuk ke sini. Pertama kita masuk ke geoprocessing, kita search yang namanya extract value to point ya. Sip. Input point fiturnya kita pilih yang point JP, kemudian rasternya jangan lupa DSM. Takutnya di sini banyak sekali raster dan Anda salah milih kan. Rasternya adalah DSM, Digital Service Model. Oke, kita run aja. Sudah selesai. Nah, kemudian kita buka tabelnya. Sip. Ini adalah namanya gitu ya. Easting Northing elevation, berarti ketinggian ini ellipsoidal ya, ellipsoidal karena dari GNSS. Kemudian di sini ada longitude-nya ellipsoidal juga. Yang kita gunakan ellipsoidal ya, ellipsoidal height. Jadi prinsipnya adalah kita mengkoreksi ketinggiannya Z-nya itu berapa selisihnya gitu ya. Ini raster value-nya. Oke. Sip. Sekarang kita fokus ke 678. Oke. Sip.
Nah, di sini 687. Oke, kita ganti aja 687 ya. Ini sudah 687 ya. Oke. Nah, karena 7-nya itu kurang 0. Oke, kita masukkan data ellipsoidal height-nya di sini. Ini milik GPS ya, sama ini. Milik GNSS. Nah, ini sama. Kita masukkan di sini juga boleh, dari sana juga boleh. 687 kita masukkan, Ctrl C, kemudian masuk ke sini, koordinat ICP ya, Z-nya ya, 687. Kalau sudah, kita masukkan yang dari extract point DSM. Nah, ini dia 687. Masukkan di sini 6. Oke, kita copy. Kita masukkan ke sini. Save. Nah, secara rumus sudah langsung dia melakukan perhitungan gitu ya. Jumlah ini adalah sumnya dari errornya, error Z-nya. Kemudian kalau ini dikuadratkan harusnya ya. Jadi sebenarnya dikuadratkan, rumusnya kira-kira begitu ya. Kemudian rata-rata berarti ini jumlah 3 dibagi 3 gitu ya, rata-rata kan. Kemudian ada RMSE, root mean square error ya, sini, dan akurasinya segini. Karena kita ambil koefisiennya, dan hasil uji akurasi 90-nya, CE 90-nya, ini harusnya LE ya. LE 90-nya adalah 15 cm. Kalau kita mengacu ke aturan yang tadi sudah saya sampaikan, DSM, ini kita lihat berarti masuknya di kelas 2 untuk skala 1/1000. Gitu ya kira-kira ya. Yang pasti adalah ketika sudah lebih dari 20 cm ini, berarti maka DSM yang Anda miliki, hasil produksi Anda, itu boleh dikatakan sudah nggak bisa masuk di kelas 1/1000 skalanya. Masuknya kemana? Masuk ke kelas yang lebih tinggi, yaitu 1/5000, tapi kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Oke, kira-kira seperti itu. Semoga bermanfaat. Yang pasti harus sama. Oh ya, tipsnya yang pasti harus sama antara Anda mau pakai geoid atau mau pakai ellipsoid. Ellipsoid berarti dibandingkan dengan ellipsoid, geoid dibandingkan dengan geoid. Idealnya memang geoid semua ya. Oke, sekali lagi semoga bermanfaat. Terima kasih dari saya. Bye bye.